Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast saya dalam rangka pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Perkenalkan, saya Sifatul Latifah. Kali ini tema yang akan saya angkat adalah tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, tapi lebih spesifik kepada implementasinya dalam bentuk ketahanan pangan. Berkaitan dengan tema kali ini, mungkin teman-teman akan bertanya, apa sih itu? Kenapa sih kita perlu membela negara? Sebenarnya membela negara dari siapa? Atau dari apa? Nah, nanti akan kita bahas dalam podcast kali ini. Pertama-tama, kita bahas dulu apa itu ketahanan pangan. Konsep ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Secara singkat, konsep ketahanan pangan ini dapat diringkas menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah ketersediaan pangan, yaitu ketercukupan jumlah pangan atau food sufficiency. Yang kedua adalah keamanan pangan atau food safety, yaitu pangan yang bebas dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan keadaan manusia, serta terjamin mutunya atau food quality, yaitu memenuhi kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman. Yang ketiga yaitu kemerataan pangan, di mana sistem distribusi pangan mendukung tersedianya pangan setiap saat dan merata. Kemudian, keterjangkauan pangan, yaitu kemudahan rumah tangga untuk memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau. Lalu, siapa saja yang bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan di Indonesia? Jawabannya adalah kita semua, yaitu meliputi lembaga pemerintah, swasta, BUMN, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan masyarakat umum itu sendiri. Lalu, bagaimana bisa ketahanan pangan dikatakan sebagai bagian dari bela negara? Yuk, kita sama-sama bahas melalui mind map ini ya. Yang pertama adalah wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh prinsip-prinsip keindonesiaan. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang sejarah ketahanan pangan dunia. Pada tahun 1930 sampai 1945, terjadi kekurangan pangan pasca Perang Dunia Pertama. Dan melalui pertemuan Liga Bangsa-Bangsa, akhirnya dihasilkan komitmen untuk meningkatkan produksi pangan dunia. Selanjutnya, pada tahun 1945 sampai 1970, muncullah organisasi FAO yang merancang program peningkatan produksi pertanian di dunia. Kemudian terjadi surplus pangan dan melakukan penyaluran melalui bantuan pangan ke negara-negara yang membutuhkan melalui Persatuan Bangsa-Bangsa. Kemudian pada tahun 1970 sampai 1990 terjadi perubahan besar karena iklim yang memburuk di beberapa wilayah dunia. Sehingga dalam konferensi pangan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran pentingnya ketahanan pangan dunia. Kemudian fase 1990 sampai saat ini, yang merupakan masa keemasan ketahanan pangan dunia, di mana ketahanan pangan ini telah dipahami dengan spektrum yang lebih luas dan muncul konsep kedaulatan pangan di tingkat rumah tangga. Ketahanan pangan merupakan wawasan kebangsaan Indonesia, dilihat dari kesesuaiannya dengan prinsip keindonesiaan. Mari kita lihat dalam 4 pilar negara. Pilar yang pertama yaitu Pancasila. Konsep ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini mencakup nilai-nilai Pancasila loh. Yang pertama,
kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Nah, konsep ini mengandung sila kelima dari Pancasila. Kemudian, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Untuk konsep yang ini sesuai dengan sila kedua dan sila kelima. Selanjutnya, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk konsep yang ini sesuai dengan sila ke-1 dan sila ketiga. Dan dalam kebijakan dan upaya menuju ketahanan pangan itu sendiri merupakan implementasi dari sila keempat. Kemudian mari kita lihat pilar yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mempertahankan ketahanan pangan, kita juga turut serta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan tersedianya pangan yang cukup dan aman, kita turut serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan ketahanan pangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, kita turut serta memajukan kesejahteraan umum. Dengan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, yang aman, beragam, bergizi, kita turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian untuk pilar yang ketiga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ketahanan pangan dalam berbagai macam bentuk diversifikasi bahan makanan, mulai dari yang berbahan beras, umbi-umbian, sagu, dan lain sebagainya, untuk mewujudkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dalam keragaman, juga termanifestasi dalam ketahanan pangan Indonesia. Kemudian pilar negara yang keempat, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Menjaga ketahanan pangan berarti turut serta dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, ketahanan pangan juga merupakan wujud bela negara loh. Apa sih itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa kita harus membela negara? Pertama, karena kita turut serta mewujudkan cita-cita bangsa, seperti yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, untuk menjaga Indonesia dari segala ancaman yang ada. Ancaman yang bagaimana? Yaitu ancaman yang berpotensi memecah belah bangsa Indonesia. Nah, ada dua jenis ancaman, yaitu dari dalam dan dari luar. Dan tahukah kalian bahwa pada masa sekarang ini, ancaman dari dalam itu justru lebih besar dari ancaman di luar loh. Ancaman dari dalam contohnya adalah radikalisme, korupsi, hoax, narkoba, dan lain sebagainya. Oke, kembali lagi ke ketahanan pangan. Kalau kita lihat lebih dekat, ternyata ketahanan pangan ini juga mengandung nilai-nilai bela negara.
Yang pertama adalah cinta tanah air. Ketahanan pangan sesuai dengan indikator cinta tanah air, yaitu memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara dan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai bela negara yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Ketahanan pangan sesuai dengan indikator sadar berbangsa dan bernegara, yaitu berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Yang kedua, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa negaranya. Dan yang ketiga, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nilai yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ketahanan pangan sesuai dengan indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Nilai yang keempat, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ketahanan pangan sesuai dengan indikator ini, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa negara. Kemudian berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, dan gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Nilai yang terakhir, yang kelima, kemampuan awal bela negara. Ketahanan pangan sesuai dengan indikator ini, yaitu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, dan senantiasa menjaga kesehatannya. Jadi, untuk dapat berkontribusi dalam bela negara, banyak kok caranya. Mari mengusahakannya sebaik mungkin di bidang kita masing-masing. Salam bela negara, jayalah Indonesia.